Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dajiahao, jumpa lagi bersama saya Lause Aisyah. Jintian niman hauma, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu sehat dan selalu bahagia. 今天我们来学语法，就是的用法。我们的教学目的是学生理解的用法。Hari ini kita akan belajar mengenai tata bahasa tentang penggunaan kata te. Tujuannya adalah agar siswa bisa memahami penggunaan kata tersebut dalam kalimat bahasa Mandarin. 好，小朋友们，我们开始上课，请你们注意。Baiklah anak-anak, kita akan mulai belajar. Silahkan diperhatikan pembelajarannya dengan baik. Jangan lupa berdoa agar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Bagi yang sudah memiliki buku, silahkan buka buku Mehua yang jilid 3, halaman 40 tentang tata bahasa. 语法 tata bahasa. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar mengenai teks bacaan dan kosakata baru. Kali ini kita akan belajar mengenai tata bahasa tentang penggunaan kata te. 语法 tata bahasa. Penggunaan kata te yang pertama adalah apabila nama orang atau benda atau hewan diikuti oleh kata te, maka fungsinya adalah milik atau kepunyaan. Contoh, papa de pi. Papa di sini nama orang atau subjek diikuti oleh kata te. Maka te di sini artinya kepunyaan atau kepemilikan. Papa de pi artinya adalah pensil milik papa atau pensil papa, lebih singkatnya begitu ya, pensil papa atau pensil ayah. Papa de punya ayah, mama de punya ibu, dan seterusnya. Contoh yang kedua adalah Ana de pi. Ana di sini adalah nama orang atau subjek, diikuti oleh kata te, kemudian diikuti oleh kata benda. Maka artinya adalah kepemilikan atau kepunyaan. Ana de pi artinya adalah pensil Ana atau pensil milik Ana. Itu adalah penggunaan kata te yang pertama. Penggunaan kata te yang kedua adalah apabila ciri diikuti oleh kata te, maka fungsinya sama seperti kata yang dalam bahasa Indonesia. Contoh, lanse de pi artinya pensil yang berwarna biru. Lanse ini merupakan kata sifat. Kata sifat adalah kata yang menjelaskan ciri-ciri atau keadaan suatu benda. Kemudian diikuti oleh kata te dan kata benda. Maka di sini arti te adalah yang, sama seperti bahasa Indonesia. Jadi lanse de pi artinya bukan pensil milik biru atau pensil punya biru, tetapi artinya adalah yang. Jadi pensil yang biru. Kemudian contoh yang kedua, hen chang de pi. Hen chang, chang ini panjang, merupakan kata sifat ya. Ditambah kata te dan diikuti oleh kata benda. Jadi te artinya adalah yang. Pensil yang sangat panjang. Nah, Lause jelaskan sebentar mengenai ciri atau kata sifat yang dimaksud. Jadi, ciri atau kata sifat apabila ditambahkan kata te, kemudian ditambah objek, maka artinya adalah yang dalam bahasa Indonesia. Apa itu kata sifat? Kata sifat adalah kata yang menjelaskan tentang ciri atau keadaan atau kondisi suatu objek. Contoh misalnya besar, kecil, merah, segitiga, cantik, indah, dan lain-lain. Jadi kata yang menjelaskan suatu barang atau objek. Contoh misalnya buku yang besar. Bagaimana ciri-ciri buku itu? Yaitu besar. Maka besar itu merupakan kata sifat yang menjelaskan ciri. Atau pensil yang panjang.
Bagaimana bentuk pensil itu? Panjang, ciri-cirinya panjang, maka kata panjang itu merupakan kata sifat. Ya, contoh di sini ada 很大的书包, sangat besar. Supau itu tas. Tasnya bagaimana ciri-cirinya? Yaitu sangat besar. Maka kata te di sini adalah artinya yang, artinya tas yang besar atau tas yang sangat besar. Jadi lause ulangi, apabila kata sifat diikuti oleh kata te, maka artinya adalah yang. Kita lanjut pada penggunaan kata te yang selanjutnya. Di sini ada shi, sama-sama te. Shi titik-titik te. Apabila posisinya bukan di akhir kalimat, maka fungsinya kalimat normal. Contoh, 这是爸爸的笔. 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 是titik-titik te. Jadi di tengah-tengah antara se dan te itu diselipkan nama orangnya atau subjeknya. Artinya adalah ce itu ini, se itu adalah. Ini adalah papa de pi, pensil milik ayah. Artinya normal, sama seperti biasa ya. Atau contoh yang lain, 这是蓝色的笔. Ini adalah pensil yang berwarna biru. Ya, shi titik-titik te di tengah-tengah ini merupakan subjek nama orang atau kata sifat juga boleh. Kita lanjut penggunaan kata te yang berikutnya. Nah, apabila shi sama-sama te tadi letaknya di akhir kalimat, maka fungsinya sebagai menegaskan pemilik atau ciri antara shi dan te. Contoh, 这支笔是爸爸的. Antara shi dan te ini merupakan kata sifat atau subjek atau nama orangnya, pemiliknya. Jadi pensil ini adalah punya ayah. Dia menegaskan bahwa pensil ini milik ayah. Nah, biasanya sebelum kata benda itu diikuti oleh kata penggolongnya. Kata penggolong untuk pensil adalah 支. 这支笔是爸爸的. 这支笔是爸爸的. Menegaskan bahwa ini adalah pensil milik ayah. Jadi di tengah-tengah antara kata shi dan te itu adalah subjek atau kata sifat. Contoh yang kedua, 这支笔是蓝色的. Menegaskan bahwa pensil ini adalah berwarna biru. Jadi dia menegaskan bahwa pensil ini berwarna biru. Jangan lupa sebelum objek, sebelum nama bendanya, sebelum pensil di sini disebutkan kata penggolongnya. Contoh lain misalnya, 这本书是我的. 这本书, shu kata penggolongnya adalah pen. 这本书 buku ini. 这本书是我的 adalah milik saya. Jadi ini menegaskan pemilik atau ciri antara kata shi dan kata te. Antara kata shi dan kata te ada pemiliknya yaitu papa. Dan di antara kata shi dan kata te ada ciri-cirinya yaitu biru atau kata sifatnya. Baiklah anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita hari ini tentang penggunaan kata te. Apabila masih belum mengerti, silahkan diputar kembali videonya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 谢谢大家，再见。